Mari kita mengatakan sekali lagi ayat daripada doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Kami sudah membaca firman-Mu, dan kami minta Tuhan membaca hati kami masing-masing. Kami sudah membuka firman-Mu. Tuhan buka pikiran dan hati sanubari kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima, kami boleh mengerti, menyadari, mencintai, dan boleh beriman serta menjalankan semua yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami yang demikian limpah dan kaya sudah akan kita akhiri di dalam 1 bulan ini. Saudara-saudara, sudah lebih 3 bulan kita bicara tentang Bapa kami. Sampai hari ini kita sampai pada kalimat kebutuhan manusia yang terakhir. Yesus membagi Bapa kami menjadi 3 bagian. Bagian pertama 3 kalimat mengenai namamu dikuduskan, kerajaanmu datanglah, dan kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. 3 berdasarkan Allah. Allah Tritunggal pakai 3 kalimat menyatakan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sesudah itu bagian kedua dengan 4 kebutuhan manusia menjadi dasar, menjadi sebab kenapa kita berdoa. Di nama Yesus Kristus kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan yang diajarkan oleh anak Allah yang turun dari surga, sendiri menjadi manusia, dan dia mengetahui apa itu hidup manusia dan apa itu perlunya manusia berdoa kepada Tuhan. Ajaran doa dari Bapa kami yang dilontarkan dari mulut Yesus Kristus ini merupakan satu doa yang menghidupkan kerohanian kita masing-masing. Karena manusia bukan hidup hanya bersandarkan roti saja, tapi kita bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Bagaimanapun berdoa, ini adalah sesuatu permintaan murid. Ajarkanlah kami bagaimana berdoa ya Tuhan. Lalu keluar daripada mulut Yesus Kristus tentang kalimat-kalimat yang berdoa, yang mengkoreksi dan mengisi, yang melampaui transcends daripada hidup kita masing-masing. Berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Sesuai itu baru engkau boleh minta 4 hal. 4 hal ini menjadi inti doa seumur hidup. Pertama, saya dan kebutuhan materi. Kedua, saya dan kesulitan hubungan antar pribadi manusia. Ketiga, saya dan kesulitan di dalam mempertimbangkan berbuat baik dan jahat, jangan sampai masuk ke dalam pencobaan. Keempat, saya dan destiny saya yang paling kekal, hubungan dengan bagaimana jangan saya dipermainkan oleh setan. Saudara-saudara, 4 aspek. Me and the material world, me and interpersonal relationship among the human society, me and the choice of the good and evil in between God and Satan. Be an everlasting destiny. Lead me, deliver me out from that evil one. Saudara-saudara, tidak ada doa lebih baik dari ini. Tidak ada doa yang mencakup ke-4 sudut ini. Doa dari agama semua berdasarkan egoisme, berdasarkan serakah, berdasarkan self-centered life. Saya mau kaya, saya mau ini, saya mau pengan, saya mau sejahtera, saya mau dapat kelancaran, saya mau sukses. Doa-doa yang memalukan, karena doa-doa itu hanya menyatakan keserakahan. Centered of your life is yourself.
diri menjadikan pusat hidup di dalam diri sendiri, yang berlawan dengan kalimat Tuhan Yesus, tanpa engkau menyangkal diri, engkau tidak mungkin mengikut aku. If you do not deny yourself, you might not be my disciples. Saudara-saudara, jadi doa lain berdasarkan tidak menyangkal diri, tapi mau mengisi diri. Doa-doa itu sudah membuktikan manusia seluruh dunia tidak layak menjadi murid Yesus Kristus. Karena dalam doa-doa agama makin giat, makin ngotot, makin sungguh-sungguh, makin kelihatan beribadah, makin menyatakan keegoisan sendiri. Sehingga di situ manusia tidak bisa memperkenan Tuhan. Manusia kira berdoa Tuhan akan diperalat. Manusia kira kalau saya berdoa Tuhan akan bongkar memberikan anugerah kepadaku. Dan jikalau ada orang-orang yang tidak menyangkal diri, orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, doanya di dalam agama mereka dapat berkat. Siapa yang memberi berkat? Tuhan? Saya kira tidak. Justru di sini ada satu jerat, sesuatu tipu muslihat yang sangat besar yang tidak disadari orang-orang beragama berdasarkan kemauan diri, keserakan diri, memusatkan pada diri, yang tidak mau menyangkal diri, berdoa. Lalu berdoa kepada siapa? Katanya berdoa kepada Tuhan. Yang dengar siapa? Tuhan tidak mendengar kalau doa itu serakah. Doa itu tidak menyangkal diri. If you do not deny yourself, you might not be my disciples. If you do not bear cross, you might not follow me. Jika engkau tidak menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, engkau tidak layak menjadi muridku. Itu sebab orang berdoa hanyalah menyatakan keenakan, kemauan, kepentingan, dan keserakahan diri. Itu sudah menjadi sikap yang tidak diterima oleh Tuhan. Tapi berdoa mereka kenapa bisa didengar? Kenapa minta anak dikasih anak, minta berkat dikasih berkat, minta itu segala kekayaan dikasih kekayaan? Bukankah dewa mereka memberikan kepada mereka? Ingat kalimat daripada pasal 1 di dalam Yakobus, semua berkat yang indah dan bajik berasal daripada Bapa, daripada segala cahaya. All the grace and of givings is from God, the Father of all lights. Tuhan yang menjadi sumber daripada segala cahaya. Dia memberi berkat yang baik. Sehingga engkau berdoa minta anak kepada gunung, engkau dapat anak. Anak itu dari Tuhan Allah, bukan dari gunung. Engkau minta kekayaan kepada dukun, akhirnya engkau kaya. Itu kekayaan bukan dari berdukun, itu dari Tuhan Allah. Tetapi juga ada kekayaan yang engkau minta kepada dukun, dukun berikan kepada engkau. Kalau begini engkau bilang, kalau begini bukankah ada juga anugerah yang bukan dari Tuhan? Mungkin juga anugerah kekayaan, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran dari setan. Kesuksesan yang baik dari Tuhan, kesuksesan yang tidak baik dari setan. Kekayaan yang bersih dengan cara benar engkau berdagang dari Tuhan. Kekayaan melalui tipu muslihat, kekayaan itu dari setan. Jadi hanyalah orang Kristen bisa membedakan dengan jelas sumbernya apa, sifatnya apa, mendapat berkat dari mana. Kalau engkau tidak bisa membedakan semua ini, engkau langsung masuk ke dalam pencobaan. Engkau langsung masuk di dalam jerat iblis. Itu sebab setelah Yesus mengajar, berdoalah, jangan memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Disambung dengan satu kalimat, tetapi lepaskan kami dari si jahat itu. Saudara-saudara, pada waktu seorang berdoa kepada satu dewa, atau satu ilah, atau satu patung, satu berhala, dia selalu menyatakan apa yang dia mau berdasarkan egoisme daripada orang berdosa itu sendiri. Lalu kadang-kadang mendapatkan imbalan, diberikan sesuatu yang minta, betul-betul dinikmati oleh dia. Lalu dia pikir dewa itu asli adanya. Ini sudah menjadi jatuh di dalam tipu muslihat dari si jahat itu. Saudara-saudara, karena engkau mintanya adalah untuk dirimu, engkau mintanya adalah kekayaan dari berdunia, engkau tidak minta kehendak Tuhan terjadi, tidak minta rencana Tuhan tergenap, tidak minta kesucian Tuhan dinyatakan, tidak minta kemuliaan Tuhan yang dinikmati oleh Tuhan sendiri. Engkau minta untuk dirimu. Lalu engkau tidak bisa membedakan siapa si bajik, siapa si jahat. Who is the good one?
Who is the evil one? Engkau tidak mungkin membedakan. Itu sebab marang siapa yang mintanya kebajikan dan keuntungan untuk sendiri, dia sudah jatuh diam cerat dari bersih jahat itu. Seorang Perdana Menteri yang namanya Wei Zhongxian di dalam sejarah Tiongkok, satu hari dipanggil oleh Kaisar. Nah, Kaisar tanya, Wei Zhongxian, silakan bicara sama saya. Apa definisi orang baik dan orang jahat? Wei Zhongxian langsung menjawab. Dia kira dia pintar. Gampang sekali. Sri Baginda. Orang yang baik, yaitu yang baik kepada saya. Orang yang jahat, yaitu yang jahat kepada saya. Barang siapa memberkati saya, barang siapa menguntungkan saya, itu orang baik. Barang siapa merugikan saya, barang siapa melawan kehendak saya, itu orang jahat. Jadi baik dan jahat diukur melalui saya punya keuntungan atau saya punya kerugian. Saudara-saudara, setuju tidak? Jawab, setuju tidak? Kalau seorang anak kecil yang tidak mau sekolah, dia malas akhirnya turun kelas, dipukul oleh ayahnya. Setelah pukul dia nangis keluar. Di luar seorang penculik anak kasih coklat, kasih makanan enak, lalu dibawa. Anak itu akan mengetahui papa yang tidak baik kepada dia. Penculik itu yang baik kepada dia. Betul tidak? Kalau dia pakai ini filsafat dari Wei Zhongxian, dia mengatakan, I know who is good and who is not good. The one who give me chocolate, the one who treat me so well is a good man. My father beat me. My father is a bad man. Lalu dia akan masuk ke dalam penilaian yang salah. Dan penilaian yang salah ini tidak dirasakan. Karena dia hanya bersandar kepada fenomena dengan mengisi kebutuhan daripada perasaan dia sendiri. You baik sama saya, pasti you orang baik dong. Kalau you jahat saya, pasti you orang jahat. Tapi orang yang berbijaksana bisa membedakan. Yang pukul saya cinta saya, yang memberi coklat kepada saya penculik saya, yang menculik saya itu hatinya jahat, yang memukul ini hatinya baik. Ini tidak gampang. Terlalu banyak orang sangat tergantung bagaimana perasaan dia dihadapi oleh orang lain, khususnya perempuan. Itu akhirnya dia masuk ke dalam jerat setan yang dia tidak sadar. Karena yang baik kepada saya itu orang yang lembut sama saya, baik sama saya, yang keras sama saya, yang sangat tegas kepada saya. Bagaimana bisa omong dia baik? Dia sikapnya sudah begitu jelek. Saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang memukul, yang menghajar, memberi ganjaran, yang melatih, kadang-kadang mengizinkan kepahitan, kesulitan dan sengsara kepada umatnya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah berniat jahat kepadamu. Aku mempunyai niat kebajikan untuk mencintai engkau, melatih engkau, menguji engkau, membuat engkau dilengkapi dan disempurnakan. Tahukah engkau, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur kalau dia menghajar engkau? Tahukah engkau, kejahatan setan tidak boleh engkau ditipu karena dia baik kepada engkau? Pada waktu Yesus Kristus diberikan seluruh dunia dan semua kekayaan kemudian aku berikan kepada engkau. Saat itu kalau Yesus memang adalah mau senang, mau kaya, mau dapat berkat, dia akan mengatakan inilah yang paling baik kepadaku. Allah suruh saya naik kayu salib. Allah begitu kejam, mengutus saya lahirnya di palungan, matinya di atas kayu salib. Allah jahat. Setan begitu baik, kasih saya segala kemuliaan, segala kekuasaan. Ini yang baik, itu yang jahat. Yesus Kristus tidak terjebak salah nilai seperti itu. Dan dia mengatakan dengan kalimat, nyala engkau. Karena dia tahu setan itu jahat adanya. Saudara-saudara, kalimat terakhir ini penting sekali. Kalimat terakhir di dalam doa, minta Allah membantu kita di dalam 4 urusan yang paling penting ini. Ini paling belakang yang paling besar, yaitu how to deliver us from the power of the evil one. Bagaimanakah engkau melepaskan aku keluar daripada si jahat itu? Yaitu saya mesti tahu itu dia jahat, tahu itu dia si jahat, tahu rencana jahat, tahu segala pemberian itu tetap jahat. Tidak gampang, saudara-saudara. Banyak orang kalau dikasih uang, dia langsung mau kerjakan apa yang disuruh. Dengan sedikit uang engkau bisa membeli orang. Dengan sedikit uang engkau bisa mensuap jaksa.
jaksa-jaksa yang kelihatan uang langsung menjalankan keserongan. Itu alat setan. Meskipun S3, saya percaya dia alat dari iblis. Karena dia mencari keuntungan, merasa apa yang baik kepada dia hanyalah materi. Saudara-saudara, dunia ini sudah ditipu oleh iblis begitu rupa, sehingga banyak orang yang paling pintar di dalam akademik adalah paling bodoh di dalam rohani. Yang mempunyai kemungkinan begitu pintar di luar, di dalam pelajaran, di dalam sekolah tertinggi, hatinya paling jahat. Inilah dunia. Engkau mempunyai pengetahuan tertinggi, tetapi engkau mempunyai fakta yang paling rendah. Engkau mempunyai pengertian yang dalam-dalam, tapi engkau mempunyai jiwa yang jatuh di dalam dosa. Engkau berani bicara engkau sudah pintar. Orang pintar sudah melepaskan daripada si jahat. Yesus di sini tidak mengatakan lepaskan daripada kebodohan, lepaskan kami daripada kemiskinan, lepaskan kami daripada kelemahan, lepaskan kami daripada penyakit. Yesus mengatakan lepas kami daripada si jahat itu. Adakah orang penuh penyakit tapi bijaksananya luar biasa? Adakah orang yang ekonominya lemah tapi bijaksananya kaya luar biasa? Adakah orang yang di dalam dunia kelihatan gagal, tapi dia punya sumbangsi diingat oleh sejarah untuk ribuan tahun? Mereka yang hanya cari untung, kebanyakan menjadi bodoh di dalam tangan setan. Banyak orang makin untung banyak pakai cara paling jelek mendapatkan keuntungan. Dengan menjual diri, dengan kelakuan yang tidak senonoh, dengan perdagangan yang tidak pakai cara yang beres, dan dengan segala tipu muslihat untuk menjadi kaya. Itu bukan bijaksana. Itu bukan orang yang beres. Itu adalah orang yang telah menjual diri kepada si jahat, lalu si jahat memberikan keuntungan kepada dia. Di Jerman ada satu cerita, namanya Dr. Faustus. Faustus adalah seorang dokter yang kepingin kaya sekali, tetapi dia tidak kaya. Maka dia terus minta kaya. Siapa saja yang bisa memberikan kekayaan, saya akan ikut dia. Siapa saja yang bisa membuat aku kaya, saya ikut dia. Satu malam yang disebut siapa saja itu, datanglah setan. Setan malam-malam berkata sama dia, engkau ingin kaya? Aku ingin kaya. Aku sudah lama ingin kaya. Saya memberikan kepadamu. Sama seperti setan memanggil Yesus Kristus dan bawa dia ke padang belantara. Dan sesuai dengan melihatkan segala sesuatu dari gunung yang tertinggi, kemudian daripada semua kerajaan di dunia. Sembahlah aku satu kali, saya memberikan ini kepadamu. Faustus lalu dia mau berkata-kata sama setan, benar engkau bisa memberikan kekayaan kepadaku? Bisa. Di dalam waktu berapa puluh tahun, saya janji engkau menjadi orang paling kaya. Kaya luar biasa. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau punya jiwa dimiliki oleh saya, boleh? Saya memberi kekayaan kepadamu, engkau memberikan jiwamu kepadaku. Oke, apa sih jiwa? Saya tidak percaya manusia ada jiwa. Saya cuma percaya paling penting uang. Saya percaya di dunia perlu materi. Jiwa, tidak peduli. Kekal, tidak kekal, tidak bisa percaya. Ada Tuhan, tidak Tuhan, saya tidak lihat. Pokoknya itu tidak ada. Yang penting kaya. Saya mengatakan, okay, from this day on, I give you all the wealthy. All the wealth I will give you. And after 20 some years, you will die and your soul will be mine. Dr. Faustus langsung janji, saya tidak peduli kerohanian, saya tidak peduli kekekalan, saya tidak peduli adanya jiwa, saya tidak peduli adanya neraka, adanya surga. Pokoknya saya peduli bisa cepat kaya di dunia. Lalu sesudah janji selesai, mulai hari itu dia hidup enak, makin lama makin kaya, makin lama makin kaya. Sampai satu hari waktu sudah sampai, janji itu batasnya sudah akhir. Setan datang dan mengejar dia. Akhirnya dia jiwanya jatuh di tangan iblis. Cerita yang begitu indah ini memberikan peringatan kepada orang-orang Eropa. Saya herannya, kenapa Eropa banyak orang yang pintar sekali tidak mau kaya. Kerjanya sederhana, tapi agung luar biasa. Di Asia semua orang tidak mau anaknya jadi pendeta.
Karena jadi pendeta tidak bisa kaya. Banyak orang kaya tidak pernah menyerahkan anaknya menjadi hamba Tuhan. Engkau hanya mau anakmu kaya seperti kamu. Akhirnya banyak orang miskin anaknya jadi hamba Tuhan. Saya sangat sedih, termasuk gereja ini. Saudara-saudara, apa itu mutu? Apa itu nilai? Bukan dinilai daripada keuangan, nilai daripada harta. Kalau saya mau harta, saya tidak menjadi pendeta. Kalau saya tidak menjadi pendeta, saya tidak mungkin menjadi orang miskin. Saya tidak katakan saya pasti orang kaya luar biasa. Saudara melihat sendiri, saya bisa membangun gereja gini, tidak usah belajar arsitektur. Saya bisa bangun konsol yang dipuji di luar negeri, di Eropa mereka heboh. Bukan karena saya lulus daripada sekolah yang tinggi. Saya tidak pernah pakai ₹1 sekolah di Amerika. Saya dirikan Institute Reform di Amerika dan mendapatkan murid ratusan orang di dalam 10 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya bukan orang pintar, tapi saya percaya kalau saya tidak menjadi pendeta, saya tidak akan menjadi orang terlalu miskin. Namun demikian bagi saya, nilai yang tertinggi ditetapkan oleh Tuhan, bukan ditetapkan oleh manusia. Dr. Faustus akhirnya mati, dilempar ke dalam neraka, tapi dia pernah kaya berapa puluh tahun. Cerita-cerita ini mempunyai nilai sastra yang tertinggi dalam sejarah. Nilai moral, nilai rohani yang tertinggi dalam sejarah. Dan di dalam semua musikus yang terkenal, mereka suka memakai cerita Faustus untuk membuat sesuatu karya musik yang agung. Saudara-saudara, lepaskanlah kami dari si jahat. Ini doa kalimat keempat atau kalimat terakhir mengenai kesulitan manusia hidup di dalam dunia. Deliver us God out from that evil one. Lepaskan kami daripada si jahat itu. Saudara-saudara tahu tidak ada yang namanya si jahat. Saudara tahu tidak si jahat itu tidak diam. Saudara tahu tidak bagaimana engkau pintar, dia lebih pintar daripada kamu. Saudara tahu tidak engkau mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun menjadi orang luar biasa pintarnya. Dia mempunyai pengalaman beribu-ribu tahun jauh lebih pintar dari engkau. Mengapa banyak pemuda-pemudi yang inteleknya tinggi akhirnya gagal? Kenapa banyak orang ganteng sehat sekali akhirnya menjadi AIDS? Kenapa banyak orang yang narkoba akhirnya mati karena racun seluruh badan? Karena mereka mempunyai kepintaran di dalam studi, tidak mempunyai kepintaran di dalam melawan setan. Deliver us God from that evil one. Lepaskan kami dari si jahat itu. Ini doa kalimat terakhir permintaan manusia mengenai permasalahan manusia. Beri kepada aku makanan yang secukupnya pada hari ini. Secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Dan ampuni dosa aku seperti aku telah mengampuni dosa orang bersalah kepadaku. Interpersonal relationship. Jangan memimpin saya masuk ke dalam pencobaan, karena setan itu mengganggu saya. Dan lepaskan aku dari si jahat itu, karena memang ada yang namanya si jahat menjadi musuh dari si bajik. Si bajik, si benar itu adalah Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, maka Stefanus sebelum dilempar batu sampai mati, dia mengatakan kalimat, dia kirim yang suci itu, yang benar itu datang kepadamu, kau membunuhnya. Orang Yahudi tidak pernah mempunyai minat membunuh yang paling baik. Mereka tidak pernah berencana membunuh yang paling suci. Tapi justru karena mereka tidak tahu Yesus yang paling baik dan paling suci, akhirnya Yesus mati di tangan mereka. Ini si jahat yang merencanakan. Mereka tidak sadar. Maka kalimat Yesus, lepaskan kami daripada si jahat ini. Kalimat ini dalam luar biasa. Saudara, ibu mesti tahu, selain engkau berbakti kepada Allah, di oposit daripada Allah adanya setan. Si jahat menjadi penantang yang bajik. Si jahat menjadi pelawan kepada kehendak yang tertinggi. Engkau kalau berbakti kepada Tuhan, pelan-pelan engkau bosan. Sekarang kenapa gereja di Eropa besar-besar yang ikut kebaktian cuma ratusan orang? Karena mereka cuma lihat mereka berbakti kepada Allah. Mereka tidak tahu setan bagaimana berencana untuk menghancurkan kekristenan. Di sini pemimpinmu
pendetamu, mempunyai kepekaan, mempunyai satu keruncingan mau mengetahui kehendak Tuhan dan peperangan antar Tuhan dan setan itu apa. Sehingga gereja ini mau sekuat mungkin, sekuat tenaga melarikan diri daripada gangguan si setan. Saudara-saudara, saya tahu waktu saya tua, setan akan memakai segala cara menghancurkan saya. Karena dia mengetahui adanya saya di dunia ini akan bikin banyak orang sadar. Maka dia hancurkan saya supaya pengaruh saya makin menyusut, sehingga pengaruh saya menjadi tiada. Dia yang akan menang. Kita harus mengerti dengan jelas, ada rencana Allah untuk kita, tetapi kita anggap sepi. Tapi hari ini saya sadar ke engkau, ada rencana setan untuk engkau dibinasakan, tapi engkau tidak sadar. Jikalau rencana ini ada dari surga yang membawa aku kepada kebenaran, kesucian, kekekalan, juga ada rencana dari si jahat membawa aku kepada dosa, kemelaratan, kebinasaan. Saya harus bagaimana mengerti ayat ini. Saya harus bagaimana menghargai kalimat Yesus Kristus. Deliver us from the evil one, God. Allah, pimpinlah kami, lepaskan kami daripada si jahat itu. Saudara-saudara, kenapa engkau tidak mengerti ada si jahat? Kenapa engkau tidak mengerti ada rencana jahat? Kenapa engkau tidak mengerti ada strategi yang membawa engkau melalui kejahatan untuk binasa? Karena engkau terlalu ditipu oleh cara luar, cara lahiriah. Cara lahiriah supaya bisa kaya, supaya bisa cantik, supaya bisa lancar, supaya bisa makmur, supaya bisa sukses. Penipuan-penipuan ini selalu daripada gejala-gejala yang engkau anggap yang bernilai tetapi tidak bernilai. Penipuan selalu datang kepada engkau kalau engkau tertipu oleh fenomena-fenomena yang sebenarnya belakangnya ada siasat yang lain. Jika engkau cuma lihat luar, lihat hadiah, lihat fenomena, engkau begitu gampang ditipu oleh iblis. Si jahat tidak terlalu bodoh. Si jahat itu sangat pintar untuk menipu engkau, mengkelabui matamu, membuat hatimu senang, lalu engkau menjual diri kepada dia. Seperti Faustus, seperti Yudas, yang Yudas inginkan 30 keping perak, yang dia hilang jiwa yang selama-lamanya. Berapa bodoh menjual jiwa yang begitu berharga hanya karena melihat 30 keping perak itu penting. Kalau engkau mengetahui 30 keping perak itu hanya 30 keping di antara ratusan juta keping di dunia, apa itu? Tapi engkau mengetahui jiwamu yang mempunyai kegagalan hanya karena satu jiwa saja. Yesus pun mau turun untuk menyelamatkan engkau yang dipaku di atas salib. Why you do not value the valuable things? Why you overvalue those unvalued things? Saudara-saudara, mengapa engkau tidak menilai yang paling bernilai? Kenapa engkau telah mengangkat yang tidak bernilai menjadi nilai? Penilaian yang salah itu membuat manusia buta rohani. Penilaian yang salah itu membuat manusia ditipu begitu gampang dan akhirnya berada di menjerat si jahat. Lepaskan kami daripada si jahat ya Allah. Ini kalimat yang sebelum akhirnya seluruh doa Bapa kami menjadi puncak doa. Deliver us from the evil one, God. This is climax of my prayer. Aku berdoa supaya engkau melepaskan aku. Engkau membebaskan aku. Engkau memimpin aku. Jangan masuk di dalam tangan si jahat itu. Ya Allah, pimpin aku. Kenapa kita menjual diri? Kenapa kita melihat yang tidak penting-penting? Kenapa lihat penting tidak penting? Saudara, cerita-cerita di dalam sastra-sastra yang penting di dunia sudah menyatakan. Kenapa cerita Aladin dan lampu Aladin begitu terkenal di seluruh dunia? Karena di situ mempunyai suatu pengajaran yang bernilai dibuang, yang tidak bernilai diambil, yang bernilai itu tua, kelihatan jelek, kuno, kotor. Ya sudah buang aja, ganti lampu yang begitu cemerlang, begitu mentereng, begitu mengkilat. Ini baru, ini bagus. Saudara-saudara, setan sangat pintar untuk membuat yang palsu kelihatan begitu indah. Dan engkau tidak menghargai yang berharga. Engkau tidak tahu harganya di mana. Dijual. Saudara-saudara, ada satu orang punya 2 antik porcelain Chinese. Dia belinya cuma 2 juta.
Lalu akhirnya ditawar orang 80 juta. Dia kesenangan langsung jual. Wah, saya untung 40 kali. Saya 2 juta, saya belinya 2 juta. Sekarang dibeli 80 juta. Dia sudah senang luar biasa. 3 hari kemudian orang yang beli itu jual 2 miliar. Dia menyesal seumur hidup tak habis-habis. Wah, cilaka. Untuk 80 juta saya jual 2 barang yang bisa laku bermiliar-miliar. Kenapa saya jual? Dia mulai menyesal. Bisa bawa kembali lagi enggak? Enggak bisa. Kenapa? Sudah tukar. Uang sudah kamu ambil. Penilaian sudah kamu tetapkan sendiri. Karena kamu belinya murah, engkau kira itu barang murah. Tetapi setelah dunia mengetahui itu barang mahal, dan engkau yang sudah dapat uang sudah senang. Senangnya cuma 2 hari. Setelah 2 hari engkau nyesel, dah habis. Kenapa saya jual sampai mati? Saudara-saudara, ini semua seperti lampu Aladin, seperti cerita antik dan sebagainya. Ini cuma sesuatu pikiran kepada engkau. Why you become so stupid? Kenapa engkau tidak penilaian dan tidak mempunyai bijaksana? Menjadi orang Kristen bukan mau mendapat berkat. Menjadi orang Kristen bukan mau mendapat kaya. Tuhan berkati saya supaya ada anak, supaya umur panjang. Itu doa-doa permintaan orang-orang kafir. Tapi menjadi orang Kristen bukan minta itu. Dan engkau menanya, Pak Tong, menjadi Kristen minta apa? Minta bijaksana dari Tuhan untuk penilaian. Minta bijaksana dari Tuhan untuk melihat penipuan. Di mana ada penipuan, di mana penilaian salah, di mana tipu muslihat dari setan, di mana rencana-rencana yang jelek. Si jahat itu mau apa? Engkau tahu. Saudara-saudara, herannya gereja-gereja yang dibantu terus dari luar negeri tidak maju-maju. Herannya gereja yang sudah ratus tahun, kalau tulis sejarah berapa lama, berapa hebat herititas kita begitu mulia, tidak berkembang. Dari 25 tahun yang lalu, dari nol kita mulai gereja ini. Sekarang 1 tahun boleh berkhotbah kepada jutaan manusia. Kenapa? We know what is the will of God. We know whom should we follow. We know what is the true value of the evaluation. Saudara-saudara, how to estimate, how to evaluate, how to have the true esteem. That is the bijaksana dari Tuhan. Mari kita belajar. Tuhan, saya bukan minta kaya, bukan minta ini. Saya minta Tuhan kasih bijaksana kepada saya, sehingga seumur hidup saya tidak bersalah. Karena setan mempunyai cara penilaian yang salah, telah membutakan mata saya. Setan membutakan mata saya, akhirnya membawa saya pergi menuju kepada apa yang dia mau. Banyak orang belajar akademik. Akademik memberikan isi, tapi tidak memberikan fondasi. Banyak orang dapatkan gelar yang tinggi-tinggi, mempunyai keterampilan, bisa kerja ini, bisa cari makan. Tapi dia tidak mempunyai pengertian lebih dalam daripada semua isi akademik. Belakangnya itu apa? Saudara-saudara sekalian, saya mempelajari buku filsafat daripada seorang filosof Tionghoa namanya Feng Yulan. Feng Yulan pada waktu tua tulis satu buku yang dia punya tebalnya kira-kira separuhnya kitab suci. The History of Chinese Philosophy, 中国哲学史. Waktu saya membaca, saya menemukan satu kalimat daripada permulaan di dalam preface-nya lebih penting dari semua isi daripada halaman pertama sampai akhir. Di dalam pendahuluan yang mengatakan, when you study philosophy, you do not need to understand only the content of the writings. You need to search what is the motivation of the philosopher writing that book. Saya menerjemahkannya. Di dalam menyelidiki filsafat, engkau bukan hanya perlu mengetahui isi apa yang ditulis dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Engkau perlu menyelidiki yang menulis itu motivasinya apa. What is the motivation of the writer to write such a thick book, such a plenty words? What is the motivation beyond that? Di belakang itu motivasinya apa? Wah, saya dapat satu kunci. Saya mempelajari saya mempelajari Heidegger, saya mempelajari Hegel, mempelajari daripada Fichte, Schelling, Kant, Shakespeare. Waktu saya belajar, saya mau tahu dia tulis itu motivasinya apa. Hati-hati dengan orang yang bicara half truth. Kita kerja ini karena ini. Ada sebagian yang tutup, tidak ngomong, cari.
Kalau engkau menyelidiki filsafat, menyelidiki motivasi penulis mau apa? Engkau melihat sesuatu komik atau sesuatu buku literatur, menyelidiki penulis itu mau apa? Saudara-saudara, saya kira kita mesti belajar menjadi orang bijaksana. Jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Jangan terlalu cepat menerima sesuatu. Jangan terlalu cepat ditipu oleh untung-untung profit yang menjadi apa yang kita inginkan. Ingatlah, di belakang ini semua ada siasat setan. Dan Yesus berkata, "Nyala engkau, setan pergi daripadaku." Dia sama sekali tidak mau berunding, tidak mau diskusi, bahkan tidak mau mengetahui berapa banyak uang akan diterima, berapa banyak negara dan kekayaan akan diberikan kepada Yesus Kristus. Be gone you. Dan Yesus yang seperti ini baru berhak mengajar doa seperti doa Bapa kami. The Lord who holds nothing for himself is the only one can teach us to pray like this. Lepaskan aku daripada si jahat itu. Saudara-saudara, pada satu hari engkau berhenti hidup di dunia, engkau selesai menjadi manusia, engkau membawa keuntungan diberikan oleh setan sampai di Tuhan, sampai bertemu dengan Dia, baru tahu itu siasat setan yang bikin engkau jiwanya binasa untuk selama-lamanya. Saat itu engkau sadar ini tipuan setan. Tetapi tidak ada waktu lagi untuk engkau bertobat. Engkau terlalu percaya kepada tipuan dari si jahat itu. Itu sebab Tuhan Yesus berkata di dalam doa Bapa kami ini, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Saudara-saudara sekalian, tipu-tipuan itu selalu manis. Tipu-tipuan itu selalu dibungkus dengan indah luar biasa. Tapi yang bisa bongkar, bisa masuk ke dalam dan menemukan segala siasat yang tersembunyi, itu tidak gampang. Biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang mengerti sampai di dalam, menemukan semua siasat daripada iblis. Saudara-saudara, jikalau tidak, kita akan menjual diri, kita akan mensamar-samarkan, mencampur aduk yang baik dan jahat menjadi satu. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini saja. Biar semua yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi orang yang dipersiapkan di hadapan Tuhan, menjadi anak yang berguna di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini Engkau sekali lagi memanggil, mengumpulkan kami di hadapan-Mu dan memberikan kepada kami pengertian tentang apakah artinya doa Bapa kami yang begitu dalam, yang begitu penting, yang begitu serius, yang Tuhan Yesus telah mengajarkan kami. Sekali lagi kami berdoa, berilah kepada kami makanan yang kami perlu hari ini. Sekali lagi kami berdoa, ampunilah dosa kami sebagai kemana kami sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Sekali lagi berdoa, kiranya Tuhan jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Dan sekali lagi kami berdoa kepada-Mu, beri kekuatan kepada kami, bijaksana kepada kami, sehingga kami boleh melihat apa siasat si jahat. Dan lepaskanlah kami daripada tangan si jahat itu. Terima doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.